Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual background saya di belakang ini pantai, jadi mungkin teman-teman sambil kuliah online ini bisa sambil di pantai, atau sambil di rumah, atau sambil mengerjakan yang lain, tapi tetap memperhatikan esensi belajar online kita. Jadi, yang pertama, Bu Anggari akan membahas PR kita matematika beberapa minggu yang lalu yang saya janjikan akan membuat pembahasan di video yang saya upload di YouTube. Nanti saya kirimkan linknya. Oke, setelah saya cek ternyata ini adalah PR-nya mengenai penerapan deret. Jadi apa? Penerapan ekonomi bab deret. Nah, di situ. Oke, kita mulai pembahasannya langsung saja ya. Saya akan menggunakan eh, whiteboard di Zoom agar kalian bisa apa melihat bagaimana cara perhitungannya. Sebentar. eh, Sebentar. Karena ini ada cukup lama saya tidak ini. Saya mau post. Baik, agak kaku kembali menggunakan pen tablet karena sudah cukup lama Bu Anggari tidak menggunakannya, dan kalau matematika itu memang harus pakai pen tablet untuk menunjukkan ke kalian bagaimana cara eh, menghitungnya seperti itu. Baik, saya mulai nomor yang pertama. Saya lupa di setiap kelas itu apakah sama kasusnya, tapi insya Allah tipe soalnya tidak jauh berbeda. Jadi ada salah satu jenis soal, misal pabrik kecap ABC menghasilkan, saya beri contoh ya ini, pabrik ABC menghasilkan 1 juta bungkus atau 1 juta botol gitu ya, 1 juta botol saus atau botol kecap gitu pada tahun pertama berdiri. Nah, kalau tahun pertama berdiri itu sudah bisa dikatakan sebagai A atau suku pertama. Nah, kemudian menghasilkan 1,6 juta gitu, 1,6 juta botol gitu pada tahun ke-7. Nah, kalau tahun ke-7 ini berarti kan N7 gitu. Eh, Kemudian dikatakan, andai kata perkembangan produksinya konstan, berapa tambahan produksinya per tahun? Ya, gitu. Yang ditanyakan berarti jika pertumbuhannya itu konstan, berapa tambahan produksinya per tahun? Nah, tambahan produksi per tahun itu kan bisa dikatakan sebagai B, atau beda per tahunnya itu berapa, gitu kan. Kemudian yang kedua, berapa produksinya pada tahun ke-11? Ini bisa N7 atau S7, atau kalau bisa nyebut U7 atau suku ke-7 ya. Oh, oke. Kemudian berapa produksinya pada tahun ke-11? Nah, ini kita berarti mencari S7 atau suku ke-7. Kemudian eh, pada tahun keberapa gitu produksinya 2,5 juta botol gitu, sama dengan es berapa gitu kan. Kemudian yang terakhir, berapa botol kecap atau saus yang dia hasilkan sampai dengan tahun keberapa, Bu Anggari lupa ya, 77 atau 99 kemarin kalau kalian milihnya. Nah, Bu Anggari coba kasih contoh, misal berapa jumlah bungkus atau botol yang sudah dihasilkan sampai tahun ke gitu kan, berarti kan jumlah botol sampai tahun ke, misal Bu Anggari C16 tahun ke-16.
Langsung dijawab di sini, Masya Allah, susah sekali ya ini menggunakan tablet karena tidak biasa gitu. Kalau dulu itu masih terbiasa. Bu Anggari, mohon maaf ya karena banyak keterlambatan, karena internetnya itu dibagi-bagi untuk akreditasi gitu. Di internet di tempat saya juga tidak bagus, jadi saya harus ke kampus. Oke, kita jawab ya. Eh, Bagaimana kita menghitung gitu ya? Tambahannya ke berapa? Nah, kalau mau dibuat logika-logikaan boleh. Kalau tahun pertama 1 juta, tahun ketujuh ini 1.600.000 gitu. Nah, berapa tambahan produksinya per tahun? Sudah kalian tahu. 7.100.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan lain-lainnya. Berarti tambahannya ini 100.000 eh, per tahunnya. Botol misal. Kemudian yang B, bisa juga ini digunakan apa rumus ya, rumus panjang gitu. Kemudian yang B, kita mau mencari berapa produksinya pada tahun ke-11 ya, ke-11 atau ke berapa? Atau ke-7? Coba kita kalau ke-11 ya harusnya ya pertanyaannya ya. Berarti S17, S11 sama dengan A plus seperti biasa N min 1 dikali B. A-nya sudah ketemu 1 juta. Kemudian kita mau mencari tahun ke-11 min 1 dikali bedanya 100.000. Sudah 1 juta dikali plus 10 dikalikan 100.000. 10 dikali 100 sama dengan 1 juta ya. Berarti 1 juta ditambah 1 juta sama dengan 2 juta. Saya kira masih belum sulit. Bisa dimengerti. Kemudian kalau kita berpindah ke JN, kita mau mengerjakan yang C ya. Oh, pada tahun keberapa gitu kan. Pada S berapa produksinya itu 2,5 5 juta gitu kan. Tetap aja rumusnya kali B. Di sini diisi pada tahun ke sekian itu produksinya 2,5 juta Bu. Gitu. Nah, itu kira-kira pada N berapa? Nah ini kita mau mencari N-nya gitu. Pada tahun keberapa atau pada suku keberapa? A-nya kita isi 1 juta. Plus N min 1, N-nya tetap N, min 1 kali B-nya berapa? 100.000. Seperti yang sudah diajari Bu Anggari ya, gampang, tinggal kalian pindah-pindah ruas gitu. 1 juta, banyak sekali ya guys. Plus kalikan 100.000 N min 100.000. Oke. Kemudian sudah kita mau pindah-pindah ruas dulu boleh. Pindah ruasnya ke sebelah kiri ya. 2,5 juta Allah repot ya. Min 1 juta plus 100.000. Semoga kalian nggak pusing ya. Sama dengan 100.000 N tadi. 2,5 dikurangi 1 juta, 1.500.000 ditambah 100.000. Jadi hasilnya 1.600.000 sama dengan 100.000 N. Kita hilangkan aja nolnya. Seret. Seret.
Gitu. Berarti N-nya sama dengan 16. Jadi pada tahun ke-16 produksinya adalah sebanyak 2.500.000 botol atau bungkus botol kecap atau botol saus. Saya bikinnya ke kalian. Itu sih. Itu pembahasan yang pertama. Sebentar. Mana lagi nih hilang? Oke. Kemudian yang soal kedua, apa ya? Ada soal kedua atau hanya satu soal ini? Saya lupa karena tiap kelas itu bisa berbeda-beda. Oke, baik. Selanjutnya Bu Anggari mau menjelaskan, kalau yang di kelasnya sudah bisa diulang. Untuk yang belum, Bu Anggari mau menjelaskan mengenai penerapan ekonomi bab hubungan linier. Ada di kelas-kelas yang belum, jadi silakan diperhatikan video ini. Kalian bisa buka apa buku paketnya, buku paket Dumairi halaman 90-91. Jadi di situ ada mengenai penerapan ekonomi bab hubungan linier. Bisa dibaca dulu bahwa memang hubungan linier ini sangat penting ya di matematika. Di dalam hubungan linier nanti menjelaskan mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, kemudian nanti ada juga pajak, pengaruh subsidi, kemudian ada juga pendapatan nasional seperti itu. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana bentuk dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Kalau kurva permintaan itu kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan mempunyai hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian kalau kurva penawaran itu hubungannya positif antara jumlah barang yang dijual atau ditawarkan eh, terhadap harga gitu. Jadi semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin meningkat. Karena kalau di penawaran kita itu memposisikan diri sebagai penjual atau sebagai produsen. Nah, ketika harganya itu lagi tinggi, nah produsen akan bagaimana sih caranya kita produksi yang banyak, jual yang banyak agar labanya juga meningkat begitu. Oke, itu ringkasan halaman 90-91. Kemudian selanjutnya di halaman 92. Nah, itu ada contoh kurva permintaan dan kurva penawaran dalam kajian matematika. Nah, kalau di mikro sama Bu Anggari itu kan ya udahlah Bu, yang penting kalau kurva permintaan itu seperti ini, kemudian kurva penawaran itu bergerak juga dari kiri bawah ke kanan atas dan hubungannya positif. Nah, kalau dalam matematika teman-teman harus bisa menggambar nih kira-kira kok bisa seperti ini? Itu dapatnya dari mana ya? Gitu. Garisnya itu dapatnya dari mana? Kita akan diskusikan bareng-bareng melalui kasus 6 yang ada di halaman 93. Bisa dibuka bukunya halaman 93. Teman-teman di sini juga ada kajian mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, alias terjadi equilibrium, bahasa Inggrisnya seperti itu. Ada syarat-syarat equilibrium pasar atau keseimbangan pasar yang sudah dijelaskan dalam mikro. Yang pertama, tidak terjadi excess supply atau kelebihan barang yang ditawarkan. Yang kedua, tidak terjadi kelangkaan atau ya tidak terjadi kelangkaan. Kemudian tidak terjadi yang ketiga, tidak terjadi tekanan pada harga untuk berubah seperti itu. Nah, itulah di dalam matematika ada keseimbangan pasar yang mempunyai rumus yang di dalam kotak itu QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang dijual di pasar. Jadi tidak ada excess supply. Teman-teman bisa memberikan contoh excess supply itu seperti apa? Nah,
Karena ini online ya, dan hubungannya itu memang ya satu arah Bu Anggari ke kalian aja. Kecuali kalau kita Zoom gitu ya. Excess play itu berarti misalnya terjadi panen raya gitu, wah, tomatnya banyak sekali. Nah, itu kan terjadi excess play. Kelebihan jumlah barang yang ditawarkan. Kebalikan dari excess supply itu adalah kelangkaan gitu. Jumlah barang yang ditawarkan tuh sedikit gitu, lagi langka. Misal apa Bu contohnya? Nah, contohnya itu gagal panen. Nah, kalau gagal panen, misal gagal panen bawang merah gitu ya. Bawang merah itu biasanya 1 kilo itu 20.000, 30.000 misal seperti itu. Bisa sampai 60, 80 pada bulan Juli tahun 2022 itu harga bawang merah itu mencapai 80.000 yang grade 1 yaitu yang bagus, nah segitu. Padahal biasanya sampai 30 aja gitu udah dapat. Nah, itu contohnya dari scarcity atau kelangkaan. Bu Anggari tulis ya bahwa rumus dari keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS. Nah, ini perlu dikotakin dan kalian perlu ingat bahwa eh, yang sama itu adalah jumlahnya, bukan harganya ya. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan itu bukan bagian dari equilibrium, bukan bagian dari keseimbangan pasar, tapi jumlahnya, lebih ke jumlah. Oke. Eh, kita langsung ke kasus 6. Kasus 6. Kita akan bahas bersama-sama. Oh, kasus Kasus 6. Nah, di kasus 6 itu diketahui ada dua buah persamaan. Dua buah eh, dua persamaan, satunya persamaan permintaan, satunya persamaan penawaran. Oke, bisa dibaca kasus 6. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Ini punyanya fungsi permintaan. Jadi biar kalian tidak bingung, Bu Anggari akan menambahkan eh, atribut penawaran. Misal PD adalah persamaan. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan PD. Ini maksudnya harga untuk demand-nya itu 15 min Q. Min Q D. Sedangkan penawarannya, nah ini berarti punyanya PS. PS itu maksudnya supply. Oh, sebentar ya. Kita lanjutkan misal PS. Nah, PS ini di sini ada 3 plus 0,5 Q plus 0,5 Q. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan di dalam buku adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar itu. Nah, teman-teman, kalian karena ini yang diketahui adalah dalam bentuk P atau harga, kalian itu harus merubah bentuk P ke bentuk Q karena tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa rumusnya itu QD sama dengan QS untuk mencari keseimbangan pasar. Nah, kita rubah dulu persamaan pertama ini ke dalam bentuk Q. QD-nya jadi gimana gitu. Nah, kita mau merubah ke bentuk QD. Nah, QD awalnya itu kan persamaannya PD atau P aja boleh 15 min QD. Nah, kita mau pindah ruas. Pindah ruas ke sana dari negatif jadi positif kan. QD sama dengan 15 min P. Itu aja. Sementara persamaan yang kedua, kita mau merubah ke bentuk QS. Nah, ini agak sulit nih kelihatannya kok ada 0,5-nya dan positif. Bentuk awalnya adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 QS. Kita mau pindah ruas, karena QS harus berada di sebelah kiri gitu. Min 0,5 QS sama dengan 3, ini pindah ruas min P. Nah, S-nya udah nggak usah ditulis, ditulis juga nggak apa-apa. Di sisi kiri ini masalah karena QS itu harus dalam bentuk 1, kemudian juga harus dipositifkan. Nah, gimana caranya
mempositifkan QS ini dan harus diganti atau apa ini di sini kok koefisiennya itu harus 1. Nah, caranya dikalikan dengan berapa gitu. 0,5 agar menjadi 1 itu dikali berapa? 0,5 dikali 2. Setengah dikali berapa agar jadi 1? Nah, gitu kan. Nah, negatif biar jadi positif harus dikali negatif gitu. Jadi semuanya unsur di sini persamaan ini harus dikali min 2. Min setengah atau min 0,5 dikali min 2 jadinya 1 atau QS. Mau ditulis boleh. Sama dengan 3 dikali min 2 jadinya min 6. Min P dikali min 2 jadinya plus P. Kalau ditulis lebih lengkap sama dengan min 6 plus min 6 plus 2P. Maaf ya. Ini kan 1P. Plus 2P. Oke, begitu. Jadi hasil yang di buku itu awalnya dari penjabarannya ini. Itu, oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 94 ya. Sudah ketemu persamaannya. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus QD sama dengan QS. QD-nya berapa? 15 min P. QS-nya berapa? Min 6 plus 2P. Nah, kita tinggal pindah-pindah ruas mana yang sekiranya gampang. Ini aja Bu yang gampang. 6-nya pindah ruas jadi positif. 2P, P-nya ini pindah ruas jadi positif. 15 tambah 6, 21. 2P plus P. Jadinya di sini 3P. P sama dengan 21 per 3. P-nya PE ini di sini P equilibrium hasilnya 7. Kita tinggal mau mencari Q, kita masukkan ke QD boleh yang gampang 15 min P 15 min 7. 15 min 7 berapa guys? 8 ya? 8. Jadi Q equilibrium itu adalah 8 dan harganya itu adalah 7. Gitu. Kemudian Bu, kurva itu dapatnya dari mana gitu kan. Kalau kita mau gambar asal-asalan bisa. Misal di sini adalah P, di sini adalah Q. Kemudian kita bikinlah asal-asalan P-nya di sini 7, Q-nya di sini 8. Itu. Terus itu menjadi titik pertemuan antara salah-salah. Di sini bisa. Susah sekali. Misal di sini. Misal di situ. Nah, misal di sini. Ini adalah supply. Ini adalah demand. Seperti itu. Itu bisa. Tapi kita pun juga harus tahu bagaimana cara menghitung. Menghitung saya akan tampilkan di slide ini. Menggambar kurva. Menggambar. Ya Allah ini jelek sekali ya guys. Gimana ya caranya? Set. Miring ya. Oke. Titit. Ya, anggap seperti ini. Gitu. Di sini ada Q. Di sini ada P. Oke. Kemudian kita lihat persamaannya yang tadi. Kita lihat persamaannya yang tadi. Persamaan permintaan Bu Angga ditulis di sini ya.
Persamaannya adalah Q sama dengan 15 min P. Bagaimana kita mencari titik-titik di dalam kurva permintaan? Bisa dimisalkan 0, nah, sama dengan 15 min P. P sama dengan 15. Nah, jadi kalau di P, Q sama dengan 15,0. Nah, sekarang gantian nih. Kalau P-nya yang diganti 0, P sama dengan 15 min Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15 min 0. Nah, Q-nya juga sama dengan 15. Jadi kalau dibuat titik P, Q jadinya P-nya berapa? 0,15. Tinggal digambarkan aja di kurva, berarti titik yang pertama P-nya 15 guys. Di sini misal P-nya 15, Q-nya 0,0. Kemudian yang kedua P-nya itu 0, Q-nya 15. Itu berarti di sini. Kita bisa gambar kurva, tarik kurva yang bagus di buku streaming ya. Coba kalian salin. Gitu. Coba. Terlalu jelek, luar biasa. Misal gini ya, guys. Oke. Itu adalah kurva yang permintaan. Kemudian kita lanjut ke supply atau penawaran. Supply rumusnya gimana? Q sama dengan min 6 plus 2P. Nah, kita misalkan Q-nya sebagai 0, min 6 plus 2P. Kita pindah ruas, min 2P sama dengan min 6P. Jadinya min 6 per min 2. Min dibagi min, hasilnya plus, P-nya 3. Jadi kalau ditulis P, Q sama dengan 3,0. Kemudian Q-nya sudah diganti 0, sekarang gantian P yang diganti 0. Min 6 plus 2P. Q sama dengan min 6 plus 2 dikali 0. Jadi Q-nya adalah min 6. Itu jadi kalau ditulis titik yang kedua sama dengan P-nya berapa? P-nya 0, Q-nya min 6 gitu. Kita cari titik yang pertama. P-nya 3. P-nya 3 misal di sini ya. 3. Kalau ini tadi 15 ya. Sini 15. Soal 3 di sini ya, meskipun ya tidak 3,0, Q-nya 0. Kemudian ganti P-nya yang 0, P-nya 0, Q-nya min 6. Nah, min 6 misalnya di sinilah. Kurang gambarnya. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini yang dinamakan putus jadinya, aduh guys. Nah, gitu. Oke, dan ini key equilibrium adalah berapa key equilibrium tadi ya? Hasilnya 8. Dan ini P equilibriumnya 7. Ini dinamakan equilibrium. Gitu menggambarnya ya. Teman-teman ini sepertinya sudah agak lama, jadi takutnya kalian bosan mendengarkan Bu Anggari. Tapi nanti bisa diulang-ulang, tapi caranya seperti itu ya. Untuk menggambar fungsi linier. Kayaknya kita akan banyak-banyak latihan di rumah agar kalian juga tidak lupa. Nanti akan saya berikan latihan, latihannya bisa random, mulai bab 1, bab 2 gitu. Mungkin ini video dari Bu Anggari, saya selesaikan dulu videonya. Semoga kalian bisa menerima dengan baik. Dan kemudian kalau matematika itu online, pengalaman saya itu tidak kondusif karena memang penjelasannya harus
berulang-ulang gitu ya. Silahkan ditonton video ini lagi kalau memang belum bisa memahami. Baik, mungkin itu dari Bu Anggari. Ada kurangnya Bu Anggari, mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa menerima dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.